Orang bilang untuk mengubah hidup itu harus memikirkan hal-hal yang besar. Ketika ingin menjadi sukses, maka harus melakukan sesuatu hal yang berat. Mungkin pernyataan tersebut memang benar, but is not always. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik ya. Nah teman-teman, mungkin ada nih di antara kita yang saat ini sedang merasa terpuruk, bingung, dan tidak tahu arah serta tujuan kita, yang jangan-jangan semua itu kita sedang terbelenggu oleh kebiasaan-kebiasaan yang kita jalankan selama ini, dimana kebiasaan-kebiasaan ini telah menghambat kita untuk maju baik dalam diri kita maupun di dalam hidup kita. Nah, kabar baiknya pada kali ini di video ini saya akan membagikan sesuatu hal bagaimana sih caranya mengubah kebiasaan yang kurang baik menuju habits yang lebih baik. Jadi pada kali ini kita akan mengulas sebuah buku yang berjudul tentang Atomic Habits. Jadi buku ini ditulis oleh James Clear, di mana dia telah melakukan research dan making decision selama bertahun-tahun hingga karyanya banyak dikenal di seluruh masyarakat. Bahkan ini menjadi buku yang bestseller di New York Times dan sudah tercetak lebih dari 5 juta eksemplar per tahunnya. Di dalam buku ini James Clear itu mengungkapkan bahwa bagaimana perubahan-perubahan kecil, small time, dan biasanya kita sering abaikan dapat tumbuh menghasilkan perubahan-perubahan dan hasil-hasil yang lebih besar untuk mengubah hidup kita. Nah, ada 3 insight yang telah saya highlight dari buku ini, dimana ini personally menarik banget untuk aku. Dan insight yang pertama adalah perbaikan 1% sangat berarti. Teman-teman, bukankah sesuatu hal yang besar, hasil-hasil karya yang besar itu dimulai dari hal-hal yang kecil ya? Dibentuk dari perbaikan-perbaikan kecil yang jika kita lakukan secara konsisten dan terus-menerus, maka akan menghasilkan perubahan-perubahan yang besar, hasil-hasil yang besar. Perbaikan 1% yang seakan nggak berarti ternyata memiliki makna, terutama pada jangka panjang. Misalnya nih, kalau kita akumulasikan dalam 1 tahun, ketika kita melakukan 1% kebaikan lebih baik setiap harinya, dalam 365 hari kita mendapatkan 37 kali kemajuan di setiap akhir tahunnya. Namun sebaliknya, jika kita melakukan 1% lebih buruk setiap harinya, maka kita akan selalu menurun menjadi 0 di akhir tahunnya. Nah, pilihannya ada 2 teman-teman, 1% lebih baik atau 1% lebih buruk. Karena kedua pilihan ini yang akan menentukan siapa kita sekarang dan siapa kita di masa depan. Seperti kata ungkapan dari James Clear bahwa tidak seberapa penting Anda sukses atau Anda gagal saat ini. Yang terpenting adalah bagaimana Anda bisa menempatkan kebiasaan-kebiasaan itu di dalam menuju kesuksesan. Nah, insight yang kedua, lupakan sasaran dan fokuslah pada sistem. Teman-teman, apa sih perbedaan antara sasaran dan sistem? Sasaran itu adalah hasil yang ingin kita raih atau tujuan yang ingin kita capai. Sedangkan sistem adalah proses-proses untuk mengantarkan kita pada hasil itu. Proses-proses yang harus kita lalui, proses yang harus kita jalankan untuk menuju tujuan kita. Banyak orang yang terlalu fokus pada sasaran tapi dia tidak memperhatikan sistem. Misalnya nih, peserta olimpiade itu semuanya pengen mendapatkan medali emas. Yang menang dengan yang gagal itu sama-sama punya sasaran yang sama. Itu artinya
bukan sasaran yang membedakan antara yang menang dengan yang kalah, tapi sistem. Karena sistem itu loh yang mengantarkan kita untuk meraih tujuan-tujuan kita. Bagaimana kita melakukan perbaikan-perbaikan kecil setiap hari, melakukan perubahan-perubahan yang secara konsisten untuk meraih tujuan kita. Jadi mereka yang punya sistem itulah mereka yang selalu konsisten dalam menikmati prosesnya, dalam melakukan latihan-latihan tersebut, yang menjadi istimewa dan mereka punya kemajuan di setiap harinya. Nah, di dalam buku ini James Clear itu telah menuliskan 4 kunci utama dalam membangun habits yang lebih baik. Di mana kunci yang pertama adalah make it obvious, menjadikannya terlihat jelas. Jadi teman-teman, ketika kita akan melakukan suatu kebiasaan baru, maka harus jelas dulu. Jelas waktunya, jelas tempatnya, jelas lokasinya. Nah, pada poin ini, hal yang penting kita lakukan pertama kali adalah menyadari apakah kebiasaan ini baik atau enggak. Nah, ketika kita sudah sadar, maka selanjutnya kita bisa membuat rencana yang spesifik dengan membuat kalimat seperti ini. Contohnya, aku akan titik-titik, yaitu kata kerjanya, kemudian pada waktu titik-titik dan di titik-titik, lokasi titik-titik. Contohnya, aku akan berolahraga selama 30 menit di dekat rumah, atau aku akan belajar bahasa Inggris selama 20 menit di kamar. Nah, kalau begini kan jelas ya teman-teman. Jadi harus menentukan waktunya, lokasinya, dan kegiatan apa yang akan kita lakukan. Selain itu, kebiasaan itu harus dijadikan nyata. Dalam artian, ketika kita ingin mengubah kebiasaan kita, contohnya kita pengen bisa belajar gitar, pengen jadi pemain gitar, maka kalau kita taruh gitarnya di lemari, mungkin nggak kita bisa bermain gitar? Tidak ya teman-teman. Nah, kalau kita pengen punya kebiasaan bermain gitar, maka taruhlah benda-benda itu di sudut ruangan misalnya, atau taruh gitar itu di tempat yang terlihat oleh kita, sehingga kita terdorong untuk melakukan kebiasaan itu. Nah, contoh lainnya, kalau kita pengen punya kebiasaan baca buku setiap hari, tapi buku ini kita simpen di lemari, artinya tidak terlihat oleh kita. Bagaimana kita bisa melakukan kebiasaan membaca buku setiap hari? Jadi kalau kita pengen punya kebiasaan membaca buku setiap hari, maka taruhlah buku tersebut di tempat-tempat yang terlihat oleh kita. Kunci yang kedua adalah make it attractive, atau menjadikan kebiasaan itu menarik. Nah teman-teman, kebiasaan akan mudah kita lakukan jika kebiasaan itu menarik ya. Nah contohnya, kalau kita pengen punya kebiasaan lari sejauh 10 km setiap harinya, kalau kita bayangin kan berat ya. Tapi kalau kita melakukan lari tersebut dengan melakukan kebiasaan yang kita sukai, seperti mendengarkan podcast atau mendengarkan musik, itu akan terasa ringan. Tahu-tahu udah 10 kilo aja gitu kan. Nah, ini yang dinamakan dengan paket godaan. Menurut James Clear, ketika kita menggabungkan antara kebiasaan yang kita sukai dengan kebiasaan yang akan kita mulai, maka kebiasaan itu menjadi menarik untuk kita. Atau kita pengen lari tapi tidak ada teman. Biasanya kalau kita ada temennya atau ada seseorang yang spesial dalam membantu kita atau menemani kita untuk lari tersebut, pasti akan terasa menarik. Oleh sebab itu, satukan kebiasaan yang kalian suka, yang teman-teman suka, dengan kebiasaan yang akan dimulai. Dengan begitu kebiasaan akan mudah kita bentuk.
Nah, kunci yang ketiga adalah make it easy, teman-teman. Dijadikan terasa mudah. Teman-teman, kalau kita mau melakukan sesuatu hal, pasti tidak bisa kita lakukan secara instan ya. Sama halnya dengan kalau kita pengen punya kebiasaan baru. Tetap butuh proses dan waktu yang panjang. Misalnya, kalau kita pengen punya kebiasaan untuk bermain gitar, maka kita harus belajar dulu dan melakukan banyak latihan-latihan serta pengulangan dan sampai kita bisa gitu. Nah, pada saat kita melakukan latihan-latihan itulah muncul yang namanya halangan, rintangan, dan hambatan atau semacam itu. Karena semakin besar penghalangnya, maka akan semakin sulit kita untuk melakukan suatu kebiasaan itu. Oleh sebab itu, pentingnya untuk menjadikan mudah suatu kebiasaan yang kita akan lakukan. Tips dan triknya untuk menjadikan kebiasaan itu mudah adalah dengan merubah pola pikir kita, merubah mindset kita. Yang awalnya mindset kita pengen belajar untuk ujian besok, maka dirubah dengan membuka buku catatan. Kalau kita pengen punya kebiasaan yang awalnya pengen baca buku setiap hari, maka rubah mindsetnya dengan baca 1 halaman. Yang semua itu kita menggunakan namanya aturan 2 menit. Aturan 2 menit ini adalah aturan pembuka untuk kita melakukan kebiasaan dari yang mudah sampai ke tingkat yang sulit. Ketika kita berhasil untuk melakukan kebiasaan membuka ini selama 2 menit, maka kita akan mudah untuk nge-track selanjutnya dan kebiasaan itu akan kita jalankan dengan mudah. Kunci yang keempat sekaligus yang terakhir adalah make it satisfying, menjadikannya memuaskan. Buatlah habits baru untuk rewarding, sehingga ketika kita berhasil melakukannya, maka berikanlah self-reward terhadap diri sendiri. Nah, seperti ungkapan dari James Clear yang mengatakan bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita rasakan nikmatnya dan senangnya, maka kita akan terus melakukannya. Tapi sebaliknya, jika kita apa yang kita rasakan sakitnya, punishmentnya, cenderung akan kita tinggalkan. Misalnya kalau kita sudah punya kebiasaan baru dan terasa membosankan, maka jadikanlah kebiasaan itu untuk memuaskan. Seperti kalau kita pengen punya kebiasaan baca buku setiap hari, berilah waktu 1 minggu misalnya untuk setelah selesai baca buku akan diberikan reward terhadap diri sendiri, seperti jalan-jalan, nonton, atau apapun itu asal kita senang melakukannya. Dengan begitu maka akan terasa lebih puas dan kita punya semangat lagi untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan itu. Nah, teman-teman, itulah ulasan buku dari Atomic Habits by James Clear. Yang ini saya rekomendasikan banget untuk teman-teman semuanya. Terlebih jika kita pengen punya kebiasaan yang lebih baik lagi, habits yang lebih maju untuk diri kita dan hidup kita di masa yang akan datang. Buku ini dilengkapi dengan panduan-panduan serta bagaimana kita melakukan suatu kebiasaan itu. Dengan 4 kunci tadi, di sini sudah tertulis dengan jelas cara kita melakukannya, bagaimana kita melakukannya, dan bagaimana kita untuk terus konsisten dalam membangun habits yang lebih baik. Nah, jadi cukup sekian video dari saya. Mungkin teman-teman bisa tulis di kolom komentar buku apa yang pengen kita ulas bareng-bareng lagi. Nah, demikianlah, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.